Percuma kita mendiskusikan tujuannya apa, kalau ternyata memang tidak ada tujuannya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya pelayanan di satu pulau, di satu kota, lalu saya diminta untuk mendoakan satu orang yang sakit. Orang itu kaya raya sekali, dan sambil menunggu di ruang tamu yang di luar, sebelum dipersilahkan masuk oleh tuan rumah, di ruang tamu yang luar itu ada lukisan yang sangat bagus sekali, tapi sedikit abstrak begitu. Lalu kami yang datang ke sana mulai memperbincangkan tentang lukisan itu. Kami bertanya-tanya, ini lukisan ini maksudnya apa ya? Lalu ada banyak penafsiran ini itu begitu kan. Menarik sekali. Lalu ada seseorang yang berujar demikian. Duh, kita ini mencoba menebak. Ini maksudnya mungkin ini. Tumpahan di sini mungkin maksudnya ini. Ini mungkin maksudnya ini. Lalu dia berkata begini, siapa tahu sebetulnya tidak ada maksudnya. Siapa tahu sebetulnya pelukisnya itu hanya membuang cat sembarangan dan kebetulan hasilnya menarik. Hasilnya bagus, perpaduan warnanya pas. Jadi kita jangan memikirkan terlalu jauh. Mungkin tidak ada tujuannya sama sekali. Oke? Peristiwa itu mengingatkan saya untuk merenungkan. Memang kita perlu tahu ada tujuannya atau tidak hidup ini. Dan kalau kita mau tahu ada tujuannya, berarti kan kita perlu tahu sebetulnya apa sih petunjuknya. Dan saya percaya bahwa hidup memiliki tujuan. Kehidupan itu memang memiliki tujuan. Dari mana saya yakin? Selain dari kitab suci, selain dari banyak ayat di dalam Alkitab, saya juga percaya karena logika, karena penalaran logis. Dan saya akan bagikan kepada teman-teman mengapa saya percaya bahwa kehidupan itu memiliki tujuan. Alasan yang pertama adalah karena ada keteraturan yang kompleks. Ada keteraturan yang kompleks. Nah, kita perlu tahu bahwa ketika kita menentukan sesuatu itu punya tujuan atau tidak, maka kita bisa mengetahuinya dari banyak cara. Salah satunya adalah kita melihat ada keteraturan nggak? Dan kalau ada keteraturan, kita tanya, keteraturannya kompleks atau tidak? Kalau keteraturannya tidak kompleks, belum tentu ada tujuan. Kalau ada kompleksitas tetapi tidak teratur, belum tentu ada tujuan. Kalau ada dua-duanya, berarti ada tujuan. Coba saya terangkan dengan ilustrasi supaya teman-teman bisa lebih paham. Jadi misalnya coba berpikir begini. Ketika teman-teman ada di satu ruangan, dan di ruangan itu ternyata di mejanya ada kertas, kemudian ada bolpen. Apa yang dapat ditarik kesimpulan dari situasi itu? Apakah kita bisa langsung mengatakan bahwa keberadaan kertas dan bolpen itu pasti ada tujuan? Belum tentu juga. Mungkin kita akan memikirkan begini, oh mungkin ada orang yang kerja kelompok bersama-sama di situ, lalu ada yang ketinggalan bolpennya satu, dan yang lain ketinggalan kertasnya di meja yang sama, yang ukurannya besar. Mungkin itu hanya sekadar orang-orang yang teledor, yang tidak membawa barang-barangnya dengan lengkap. Maka kita menemukan ada kertas, ada bolpen di situ, tapi belum tentu ada tujuan. Padahal cukup teratur, ada meja, ada kertas, ada bolpen. Tapi kita tetap belum yakin bahwa itu menunjukkan sebuah tujuan. Mengapa kita belum yakin? Saya bisa paham. Karena memang belum rumit, belum kompleks. Coba seandainya saya tambahkan banyak variabel yang baru, variabel tambahan di dalam ilustrasi tadi. Kita masuk sebuah ruangan dan kita melihat AC sudah dingin, di situ ada laptop, di situ ada komputer yang lain juga, di situ ada banyak buku disusun dengan rapi, kemudian ada tablet, di situ ada handphone, ada berbagai macam alat tulis yang diatur begitu rupa, kemudian ada makanan ringan di situ, ada minuman, dan semuanya rapi, tertata. Dan kita masuk ke ruangan itu. Apakah ada di antara kita yang masih berpikir bahwa semuanya itu terjadi secara kebetulan? Ada orang yang lalai meletakkan barang-barangnya, tapi dalam kondisi yang sangat rapi. Ada orang yang lalai tidak mematikan AC ruangan itu? Tentu saja tidak. Hanya orang yang bebal, yang konyol, yang mungkin akan terus menganggap tidak ada tujuan. Karena variabelnya banyak, kompleks. Dan di dalam variabel itu kita melihat keteraturan, semuanya diatur dengan begitu baik. Tapi kalau ada kompleksitas tanpa keteraturan, belum tentu ada tujuan. Kalau tidak percaya, coba pergilah ke tempat sampah, ke tempat pembuangan sampah. Saudara akan melihat banyak sekali barang di sana. Teman-teman akan menemukan kerumitan, kompleksitas yang luar biasa di sana. Pertanyaannya, apakah itu ada tujuannya diatur demikian?
tidak ada tujuannya. Para tukang sampah ya asal lempar saja, pokoknya berada di dalam satu tempat. Jadi kalau sesuatu yang kompleks belum tentu ada tujuannya, sesuatu yang teratur belum tentu ada tujuannya, tetapi begitu keteraturan dan kerumitan berkumpul menjadi satu, maka di situ kita tahu ada tujuannya. Dan tahukah teman-teman bahwa alam semesta ini memiliki begitu banyak variabel yang dibutuhkan dengan kadar tertentu, dengan komposisi tertentu, dengan posisi tertentu, supaya memungkinkan terjadinya kehidupan, atau dalam istilah ilmiah disebut fine tuning universe. Alam semesta yang benar-benar sudah diatur sedemikian rupa. Kalau satu variabel hilang, maka semuanya jadi runtuh. Kalau satu variabel berubah sedikit tingkatannya atau posisinya, maka semuanya bisa hancur berantakan. Nah, melihat semua kerumitan dan keteraturan yang ada, masihkah kita menganggap bahwa hidup tidak ada tujuan? Masihkah kita menganggap bahwa alam semesta ini hanya ada dengan sendirinya dan tidak punya tujuan apa-apa? Lihat tubuh kita. Sistem DNA di dalam tubuh kita begitu menakjubkan. Para ilmuwan, baik yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, maupun yang percaya Tuhan, mereka sepakat bahwa komposisi DNA di tubuh manusia begitu mengagumkan. Bukan hanya cuma ada pola, tetapi mereka percaya ada informasi, dalam tanda kutip, ada semacam komunikasi di antara DNA. Bukan komunikasi seperti yang kita pikirkan, tapi itu lebih dari sekadar pola-pola puzzle yang saling menyambung. Tetapi ada respon, ada reaksi satu dengan yang lain yang begitu menakjubkan. Dan data ini diakui oleh orang-orang ateis seperti Richard Dawkins. Dia juga percaya, walaupun dia ahli biologi yang ateis, dia percaya dengan tubuh manusia semacam itu. Cuma dia mengusulkan teori lain yang tidak menyertakan Allah di dalamnya. Tapi kita percaya bahwa di balik keteraturan yang kompleks ini ada sebuah tujuan. Jadi kita perlu tahu apa sih tujuannya. Tapi sebelum sampai ke sana, masih ada satu lagi alasan mengapa kita yakin bahwa hidup memiliki tujuan, yaitu ada pencarian makna yang sangat dalam. Ada pencarian makna yang sangat dalam. Semua orang itu berusaha untuk mencari significance, mencari nilai penting dirinya apa. Semua manusia, kalau dalam bahasa Jerman itu namanya Angst. Itu kita ada semacam kayak kesunyian semesta, pencarian signifikansi. Kita merasa bahwa kalau hidup ini cuma begini saja, tidak ada artinya apa-apa, maka kita ini hanyalah sebutir debu di antara alam semesta yang begitu besar dan terus mengembang. Kita tidak ada artinya apa-apa. Tapi saya yakin kita tidak mau percaya itu. Walaupun kita percaya itu, kita tidak bisa menolak gejolak di dalam diri kita bahwa kita semua ingin dianggap significant. Kita semua ingin dianggap berarti, dan kita semua ingin memiliki arti hidup. Bahkan mereka yang tidak percaya ada arti di dalam hidup ini, yang dikenal dengan nama nihilisme. Nihilisme ini dipakai dalam banyak konteks. Salah satunya adalah orang-orang yang mempercayai bahwa kehidupan ini tidak ada artinya. Dan menariknya adalah mereka berusaha mati-matian untuk membuktikan bahwa hidup tidak ada artinya. Seolah-olah pembuktian itu adalah sesuatu yang berarti. Menarik sekali. Saya pernah berjumpa dengan orang yang berkata seperti itu. Dia email kepada saya dan dia mengatakan, bagiku hidup tidak ada artinya sama sekali. Kemudian saya bilang, ya sudah kalau gitu. Tapi saya ingin berdiskusi. Saya katakan, nggak ada gunanya diskusi. Kalau hidup saja tidak ada artinya, berarti semua diskusi juga tidak ada artinya. Untuk apa kamu mengajak diskusi? Lalu dia berusaha sebisa mungkin untuk memberikan pembenaran bahwa hidup itu tidak punya arti. Dan ini menarik sekali. Dan saya mengatakan kepada dia, bahwa kalau kamu berusaha mati-matian untuk menunjukkan bahwa hidup itu tidak berarti, berarti sebetulnya kamu tuh mengakui ada sesuatu yang berarti di dalam hidup ini. Jadi bagi orang yang menganggap hidup ini tidak berarti pun, dia harus susah payah untuk memberikan pembenaran bagi hal itu. Dan dia merasa usahanya untuk membenarkan itu adalah sesuatu yang berarti, yang dia lakukan terus-menerus dengan antusias. Sadar atau tidak sadar, terutama di malam hari, kemungkinan besar di jam 2, jam 4 pagi ketika kita bangun dan kita mendapati diri kita bertanya-tanya, why am I here on earth? Why am I here on earth? Kita pasti akan bertanya, mengapa kita ada di sini di atas muka bumi ini? Dan semua manusia memiliki pencarian seperti itu. Bahkan orang-orang yang menganggap aku tidak peduli tujuan hidupku apa, ketika dia terbaring sakit di akhir hidupnya, toh mereka juga dipaksa untuk memikirkan apa sih sebetulnya
arti hidup ini. Bahkan mereka yang menolak Tuhan pun pada akhirnya dipaksa untuk menciptakan arti hidup ini. Entah ketika dia mengatakan bahwa kita berbuat baik kepada orang lain, kita meninggalkan